Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait teknik sampling. Jadi, dalam menentukan sampel dalam sebuah populasi, kita perlu tahu dulu terkait bagaimana sih cara mengambil sampel tadi atau dikenal dengan teknik sampling. Misalkan kita ibaratkan ini adalah sebuah populasi. Jadi ini adalah sebuah populasi. Nah, kita perlu ada beberapa anggota populasi yang akan kita masukkan ke dalam penelitian kita atau kita sebut dengan sampel. Nah, sampel itu dipilih dari anggota populasi ini. Bagaimana sih cara memilihnya? Akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Pengambilan sampel sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada probability sampling, di mana pengambilan sampel ini biasanya anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Jadi ada sebuah populasi, nah setiap anggotanya itu punya peluang untuk dijadikan sampel. Itu yang disebut dengan probability sampling. Kemudian ada non probability sampling, di mana ini kebalikan dari probability, di mana anggota populasinya tidak memiliki peluang yang sama. Artinya ada yang memiliki peluang lebih tinggi dibandingkan anggota yang lain. Atau malah mungkin pada populasi itu ada anggota yang tidak punya kesempatan untuk dijadikan sampel. Kita mulai dari yang pertama, untuk yang probability. Ada simple random sampling atau teknik random sampling sederhana, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di populasinya, dengan syarat populasinya harus homogen. Sekarang kita ibaratkan, kita mau meneliti terkait tentang pengaruh pupuk terhadap tinggi tanaman. Otomatis sampel yang akan kita pilih adalah tanaman. Untuk menumbuhkan tanaman kita perlu biji. Jadi kita rendam aja dulu bijinya agar homogen ya. Jadi agar homogen kita rendam dulu bijinya. Nah, setelah direndam, kita ambil biji yang bagus, yang tenggelam. Nah, biji yang bagus ini itu kita sebut sebagai populasi. Dan dia homogen karena dia ini memiliki sifat yang bagus. Semuanya sama. Andaikan kita memilih biji yang tidak tenggelam, otomatis tidak homogen. Nah, dari biji yang homogen ini disebut dengan populasi. Nah, kemudian kita akan menentukan sampelnya. Dalam simple random sampling, menentukan sampelnya dilakukan secara acak, misalkan melalui undian. Jadi diundi biji mana nih yang bisa diambil. Nah, misalkan diundi keluar biji ini, ternyata 4 biji ini nanti yang akan dijadikan sampel. Artinya pada simple random sampling, pengambilan sampelnya itu secara acak. Itu intinya. Tapi dengan syarat populasinya harus homogen. Kemudian yang kedua, ada stratified random sampling. Beda dengan yang barusan, yang simple random sampling. Pada stratified random sampling, biasanya populasinya tidak homogen dan berstrata. Berstrata itu bertingkat. Jadi semacam kayak gitu. Biasanya pengambilan sampelnya dilakukan secara acak pada tiap-tiap strata. Artinya sebuah populasi tadi akan dikelompokkan dulu berdasarkan stratanya. Kemudian setelah dikelompokkan berdasarkan stratanya, diambillah secara acak dengan cara diundi tadi. Contoh, kita akan meneliti uh, penghasilan masyarakat di Pantai Amal. Jadi kalau kita ngomongin masyarakat, berarti masyarakat itu tidak homogen, itu heterogen. Nah, misalkan kita kelompokkan aja dulu. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Nah, setelah dikelompokkan, kita mendapatkan populasi yang sudah berkelompok, ya, berstrata. Nah, kemudian di SD kita perlu 3. Nah, dari tiga sampel tadi, kita gunakan teknik yang acak tadi, secara acak. Ya udah, di SMP 3, SMA, sorry, ini SD, SMP, SMA, atau mungkin di sini SMK. Mungkin ini. Terus kita pilih. Nah, kalau udah ketemu 3, ya udah, itu berarti akan dijadikan sampelnya. Nah, karena di sini tidak homogen, maka kita perlu dikelompokkan dulu. Berbeda dengan yang simple random sampling tadi. Kemudian selanjutnya ada yang namanya cluster sampling. Berbeda dengan yang kedua tadi, teknik ini dilakukan jika populasi tidak terdiri dari individu-individu, tapi terdiri dari kelompok individu atau cluster. Kalau tadi perorangan gitu misalkan atau per individu, cluster sampling ini dilakukan ketika sampelnya itu ada dalam sebuah kelompok. Misalkan kita akan melakukan tingkat kepuasan masyarakat terkait pemerintahan kota. Anggap aja kota A. Kota A memiliki 16 RT. Nah,
Jadi sampelnya ini ada di dalam RT, di dalam kelompok-kelompok RT. Jadi kita tidak perlu ngambil individunya per individunya. Kita langsung ambil aja klasternya atau kelompoknya. Terus kita acak juga. Diacak, ternyata yang keluar adalah RT 2, misalkan RT 7, RT 10, RT 12, dan RT 15. Nah, ini yang disebut dengan cluster sampling. Nah, kenapa ini dikatakan probability? Karena setiap anggota dari populasi tadi itu punya kesempatan yang sama karena sistemnya diacak. Kalau diacak berarti ada kemungkinan si A dengan si B itu punya peluang sama untuk terpilih. Jadi itu yang disebut dengan probability sampling. Kemudian kita lanjut ke non probability sampling. Di non probability sampling yang pertama ada kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai dengan jumlah kuota yang diinginkan. Misalkan ada sebuah kasus terkait kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas di sebuah kampus. Yang disasar adalah 100 mahasiswa. Nah, 100 itu adalah kuotanya. Jadi kalau nggak mencapai 100, maka penelitian itu akan terus berjalan sampai mencapai kuota 100. Itu disebut dengan kuota sampling. Tapi populasi tadi harus memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, karena tadi yang disasar adalah mahasiswa, maka yang dijadikan sampel adalah mahasiswa sejumlah 100. Jadi ketika dilakukan wawancara kepada mahasiswa, dikumpulkanlah mahasiswa satu persatu. Dan selanjutnya sampai mahasiswa tadi mencapai 100 orang. Itu disebut dengan kuota sampling. Kemudian ada yang namanya accidental sampling. Teknik sampling ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi siapa aja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel. Dengan catatan orang yang kebetulan ditemui tadi dipandang cocok sebagai sumber data. Misalkan mau diteliti terkait kepuasan pelanggan pada supermarket A. Artinya sampel yang akan dipilih adalah pelanggan yang membeli barang di situ gitu. Jadi peneliti langsung datang aja. Nah, orang yang kebetulan ditemui peneliti, maka dia akan dijadikan sebagai sampel. Jadi itu yang disebut dengan accidental sampling. Jadi langsung datang gitu. Nah, orang yang ketemu dan dia kebetulan berbelanja di supermarket A, itu akan dijadikan sampel. Kemudian ada yang namanya purposive atau judgmental sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel didasarkan pada kriteria yang dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Jadi anggota populasi yang dijadikan sampel adalah anggota populasi yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Misalkan kasusnya adalah ingin mengetahui jenis-jenis media pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. Jadi populasinya di sini adalah guru. Namun peneliti menentukan kriteria lain. Jadi guru yang diambil adalah guru yang sudah mengajar selama 10 tahun. Nah, mengajar selama 10 tahun itu adalah kriteria yang dirumuskan sendiri oleh peneliti. Nah, dari guru-guru yang banyak, maka nanti akan lebih mengerucut lagi. Yang diambil adalah guru yang telah mengajar selama 10 tahun. Nah, ketika diambil guru yang sudah mengajar selama 10 tahun, maka pengambilan sampel itu disebut dengan purposive. Jadi pengambilan sampelnya berdasarkan kriteria tertentu yang sudah dirumuskan oleh peneliti. Jadi misalkan ini ada sekelompok guru, jadi diambil aja berarti guru mana aja yang sudah memenuhi kriteria tadi. Nah, itulah yang akan dijadikan sampel. Kemudian yang terakhir, ini belum terakhir, jadi ada lagi. Yang ini namanya adalah sampling jenuh atau saturation sampling. Sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik ini biasa digunakan jika populasinya relatif kecil atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang kecil. Jadi misalkan kita mau meneliti terkait pendidikan gitu di sebuah sekolah. Namun sayangnya di sekolah itu hanya ada 10 siswa. Ya udah diambil semua. Siswa yang 10 orang itu diambil semua untuk sampel gitu. Jadi tidak perlu adanya lagi teknik secara acak. Jadi diambil aja semua, itu namanya sampling jenuh. Kemudian yang terakhir ada snowball sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang mengidentifikasi, memilih atau mengambil sampel dalam hubungan suatu jaringan atau rantai hubungan yang terus-menerus. Teknik ini disebut sebagai snowball karena jumlahnya sedikit di awal, namun semakin lama semakin membesar seperti bola salju yang menggelinding.
Jadi saya jelaskan dulu dalam non probability sampling ini, misalkan kita mau meneliti terkait pemasukan pemain biola di Kota Tarakan. Jadi kasusnya adalah seperti itu. Namun kita hanya tahu 2 orang aja yang bermain biola di Kota Tarakan. Nah, 2 orang tadi itu akan menjadi sampel kuncinya. Kemudian dari 2 orang tadi, kita akan meminta rekomendasi, kira-kira kenal orang lain nggak yang memiliki pekerjaan sebagai pemain biola di Kota Tarakan. Nah, 2 sampel kunci tadi akan memberikan rekomendasi 2 orang yang lain. Kemudian kita bertanya lagi ke orang-orang yang sudah direkomendasikan tadi, bisa nggak menunjukkan 2 orang lagi yang memiliki pekerjaan serupa. Nah, kemudian mereka menunjukkan lagi 2 orang, gitu seterusnya. Jadi, awalnya hanya ada 2 sampelnya, kemudian lama-kelamaan akan menjadi banyak sampelnya. Itu yang disebut dengan snowball sampling. Kenapa teknik sampling yang tadi itu dikatakan sebagai non-probability? Karena seperti ini. Sebagai contoh, ketika kita ngambil snowball sampling, sebenarnya mungkin aja lebih banyak pemain biola ditarakan, tapi karena ketidaktahuan kita, akhirnya populasi pemain biola itu yang terpilih hanya berdasarkan rekomendasi. Nah, ketika hanya berdasarkan rekomendasi, berarti setiap anggota populasi ada yang memiliki peluang lebih kecil untuk dipilih sebagai sampel. Itulah kenapa disebut dengan non-probability sampling. Sebagai contoh juga, yang tadi, eh, sampling accidental sampling misalkan. Kita mau meneliti terkait kepuasan pelanggan di supermarket. Bisa aja ada pelanggan yang ternyata gak ke supermarket pada hari itu gitu. Nah, dia tidak berkesempatan untuk dijadikan sampel. Artinya peluangnya dia lebih kecil dibandingkan orang yang pada hari itu pergi ke supermarket. Jadi seperti itu terkait teknik pengambilan sampling. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.